Baik teman-teman, selamat pagi. Ini mudah-mudahan juga suara saya bisa didengar dengan baik begitu, karena sekarang satu yang paling berharga itu sinyal yang lancar ya. Sinyal bisa diterima dengan baik dan kemudian kuotanya juga terisi. Gitu. Jadi saya senang sekali bisa hadir dalam kelas ini karena saya sudah lama sekali tidak berinteraksi dengan teman-teman di jurusan dalam pengertian memberikan kuliah secara intens begitu, karena waktu semester kemarin saya sempat mengampu mata kuliah bersama Prof. Pratikno secara tim, jadi tentu tidak setiap minggu saya bisa hadir begitu. Dan kali ini saya sangat terhormat bisa diberikan ruang oleh Mas Gafar dan Mbak Devi untuk berbagi dengan teman-teman mahasiswa semuanya. Saya berada hari ini di Ubud, Bali, sebuah desa di jantung Pulau Bali. Jadi kita sekarang ini dengan banyak work from home dan juga ada work from Bali, kita bisa ngasih kuliah dan juga berdiskusi begitu ya melalui online, tetapi juga bisa di mana saja gitu. Ini suatu hal yang penting sekali kita bisa dapatkan, atau suatu yang sangat luar biasa kita dapatkan di era disrupsi teknologi dan sekarang juga ditambah dengan disrupsi akibat pandemi COVID-19. Jadi kita bisa belajar dari mana saja, pada siapa saja, dari mana saja begitu. Jadi ini luar biasa, kita bisa menikmati era ini dengan sangat baik. Mudah-mudahan kuotanya masih ada dan sinyalnya juga lancar. Teman-teman, saya ini memang basicnya adalah akademisi di Departemen Politik dan Pemerintahan. Saya menyelesaikan studi itu dengan Mas Gafar juga. Mungkin Mas Gafar setahun di atas saya. Saya menyelesaikan studi di DPP, kemudian juga melanjutkan S2, S3-nya semua di Departemen Politik di UGM. Gitu. Dan tahun 2015 saya diminta untuk bergabung di pemerintahan, jadi staf khusus presiden, dan sampai saat ini masih di pemerintahan menjadi koordinator staf khusus presiden. Begitu. Ada beberapa pengalaman yang mungkin saya ingin bagi dengan teman-teman sekalian ya. Pertama tentu apa yang kita dapatkan di Departemen Politik Pemerintahan itu sangat berguna sekali ketika saya kemudian diberi tugas di pemerintahan. Karena semua dasar-dasar dari basis keilmuan yang kita pelajari di Departemen Politik Pemerintahan itu memberikan kita satu fondasi yang sangat kuat itu untuk menjalankan tugas. Salah satu yang paling penting itu pengantar ilmu politik dan pengantar studi pemerintahan, termasuk kemudian nanti kita juga belajar tentang analisa kekuatan politik Indonesia. Jadi semua bekal ilmu yang didapat itu sesungguhnya bisa kita pergunakan ketika teman-teman nanti suatu saat bisa masuk ke dalam pemerintahan ataupun berkecimpung dalam politik atau bahkan menjadi wartawan di berbagai media, kemudian juga bisa menjadi analis di berbagai tempat gitu. Itu bekalnya kita dapatkan betul di dalam kuliah-kuliah yang kita peroleh di DPP UGM. Saya sendiri ketika masuk dalam pemerintahan itu dalam suasana yang memang mengharuskan kita untuk bergeser ya dari apa yang dulunya habitusnya di akademik di perguruan tinggi kemudian masuk ke dalam pemerintahan. Tentu ada satu perubahan ekosistem ya gitu ya, kalau kita bilang ekosistemnya. Kalau di perguruan tinggi kan kita basisnya adalah banyak diskursus akademik, ya.
Dan saya juga pada saat mahasiswa dan kemudian juga dosen tidak hanya diskursus akademik, tetapi kita juga melakukan kerja-kerja advokasi ya. Ini suatu pengalaman saya juga waktu menjadi mahasiswa dan kemudian waktu itu menjadi dosen, juga melakukan kerja-kerja advokasi. Tidak sekedar diskursus akademik di dalam kelas maupun di kampus, tetapi kita juga melakukan banyak sekali aktivitas di grassroots. Waktu itu saya dengan beberapa teman termasuk Mas Gafar itu punya satu kegiatan advokasi di dalam masyarakat desa begitu, untuk mendorong apa yang kita sebut demokratisasi desa, dan juga waktu itu kita juga lakukan penguatan otonomi desa. Bahkan satu isu yang menarik setelah reformasi, kita masuk ke isu demilitarisme di desa. Itu pengalaman yang cukup banyak membantu kita untuk memahami persoalan yang terjadi di desa. Jadi kalau kita ibaratnya di kampus kita banyak sekali memperoleh berbagai perspektif teoritik terkait dengan realitas sosial politik gitu. Kemudian ketika kita di desa itu justru kita bisa mengetahui lebih jauh bagaimana power itu bekerja, kekuasaan itu bekerja, dan banyak pengalaman yang sifatnya praksis yang kita bisa dapatkan di dalam proses advokasi itu. Dan tentu saja pekerjaannya tidak sekedar kita berteori, tetapi juga kita melakukan berbagai aksi. Dari aksi itu kemudian kita banyak mendapatkan informasi dan kemudian menjadi refleksi begitu. Nah, aksi dan refleksi itu adalah satu dialektik yang penting sekali yang teman-teman mahasiswa miliki, bahwa kalau kita ingin mengetahui apa yang terjadi itu tidak semata-mata kita mendiskusikan di kelas, tetapi kita juga bisa melakukan riset advokasi, bisa melakukan berbagai riset aksi gitu ya, yang kita melakukan upaya untuk melihat apa yang terjadi, dan kemudian dari riset itu kita berupaya untuk menjalankan sebuah aksi, apakah itu advokasi, pemberdayaan, dan lain-lain. Nah, dari pengalaman yang ada ketika saya dulu di di akademik itu sangat membantu ketika kita ada di pemerintahan gitu. Jadi ekosistemnya aja yang berubah gitu. Kalau dulu kita banyak berhadapan dengan akademisi dan juga ketika kerja advokasi itu banyak dengan masyarakat desa, masyarakat tingkat lokal, dan berupaya untuk memperjuangkan itu ke nasional. Sekarang kita masuk di dalam satu lokus kekuasaan yang sangat penting ya, yaitu pusat pengambilan keputusan di kantor kepresidenan. Itu artinya kita berhadapan mempunyai satu momen yang sangat penting karena kita berada di satu proses pengambilan keputusan. Dan apa yang ada di dalam apa yang menjadi bekal ya, saya sebut bekal saja, ketika kita mempunyai banyak sekali kerangka untuk melihat metodologi untuk memahami kekuasaan itu, saya kira kita bisa gunakan juga di dalam proses di istana itu sendiri ya, karena tugas saya yang paling utama sekarang ini adalah menyiapkan substansi. Ibaratnya ini dapurnya gitu ya, dapur yang merancang atau merumuskan substansi yang nantinya bisa kita sampaikan kepada Bapak Presiden, dan itu tentu saja akan menjadi bagian dari opsi-opsi yang akan dipertimbangkan oleh Bapak Presiden ketika menghasilkan keputusan. Nah, dalam membuat rumusan substansi itu tentu bekal tadi yang sangat berguna tadi dari kampus tadi ya. Bagaimana kita saat pertama menurut saya yang paling penting adalah pekerjaan saya sekarang dalam melihat substansi itu berpikir secara helikopter view ya. Jadi bagaimanapun kita di dalam pemerintahan itu apalagi di istana itu harus berpikir juga
secara komprehensif ya, karena isunya luar biasa luasnya ya. Tidak hanya isu politik, tetapi juga isu ekonomi, isu sosial, isu kemiskinan, dan isu kebudayaan. Jadi semua hal di dalam dalam kehidupan bernegara begitu masuk di dalam hal yang jadi konsentrasi atau pemikiran di dalam pemerintahan. Jadi aspeknya sangat luas dan itu artinya kita harus mempunyai kerangka untuk melihat masalah yang ada di dalam pemerintahan itu, dan itu harus memiliki tools yang kuat atau memiliki alat untuk memahami kompleksitas persoalan yang terjadi di Republik ini. Jadi itu yang menurut saya penting juga dimiliki oleh teman-teman, bahwa dengan basis riset kita, basis data kita ya, dan juga kemampuan kita menganalisis, kita akan bisa memahami kompleksitas persoalan yang ada itu secara lebih mudah. Dan saya kira bekalnya adalah ketika kita belajar tentang teori-teori di pemerintahan, dan itu menurut saya sangat penting sekali menjadi bekal teman-teman ketika akan sudah lulus dari studi di jurusan pemerintah. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua juga kita selain akan bisa memahami kompleksitas kompleksitas isu dalam pemerintahan, juga menurut saya sekarang ini kita juga diberikan bekal untuk melihat power mapping ya. Power structure dan power mapping itu pasti akan menjadi satu hal yang sangat penting jadi bekal Anda ketika nanti dalam bekerja. Kalau dalam orang-orang ilmu sosial menyebutkan stakeholder analysis, kita juga bisa menggunakan istilah pemangku kekuasaan ya, power holders analysis. Jadi dalam proses kebijakan itu pasti teman-teman akan bisa melihat bahwa stakeholder kebijakan itu atau power holders kebijakan itu sangat beragam dan mempunyai basis yang tentu saja basis kekuasaan yang juga beragam. Apalagi kita tahu bahwa di era demokratisasi dan reformasi itu kekuasaan itu menyebar. Terjadi proses penyebaran kekuasaan. Kalau dulu sangat bersifat konsentrik ya, satu kekuasaan itu terpusat gitu dalam satu tangan atau dalam suatu institusi. Maka setelah reformasi dengan demokratisasi yang terjadi, maka kekuasaan itu menyebar. Ada lokus-lokus kekuasaan yang tersebar. Jadi kalau dulu kekuasaan sangat di tangan presiden begitu, maka kekuasaan ketika amandemen terjadi, amandemen konstitusi, kekuasaannya juga menyebar secara horizontal. Ada institusi-institusi yang mempunyai legitimasi dan legalitas kekuasaan yang dijamin oleh konstitusi. Kemudian juga secara vertikal itu otonomi daerah. Jadi kita bisa melihat juga bahwa kekuasaan juga disebar tidak hanya secara horizontal tetapi secara vertikal. Memunculkan apa yang kita sebut dengan desentralisasi dan juga ada otonomi daerah. Dan teman-teman pasti ingat bahwa ketika setelah 98 kemudian bandul kekuasaan itu dari eksekutif heavy itu bergeser kemudian ke legislatif heavy tahun 99 begitu ke DPR, kemudian menimbulkan komplikasi kekuasaan yang cukup komplikasi kekuasaan di level nasional yang cukup ramai ya, orang sebut sebagai keriuhan begitu, bahkan waktu itu antara Gus Dur dan DPR begitu terjadi ketegangan politik begitu, bahkan Gus Dur menyebut DPR taman kanak-kanak begitu waktu itu. Dan itu kembali lagi ada pergeseran kekuasaan, ada perimbangan kekuasaan yang terjadi. Jadi ada konteks yang
berubah, yaitu bergeser dari dulu legislatif epi, kemudian ada upaya untuk penguatan sistem presidensialisme. Jadi ada pergeseran terus bandul kekuasaan yang terjadi. Kemudian juga secara vertikal kita juga melihat bahwa ada desentralisasi. Bahkan muncul istilah raja-raja kecil ya setelah 99 itu, di mana kekuasaan politik itu tidak lagi tersentralistik di Jakarta tetapi juga tersebar ke daerah. Dan itu memunculkan juga komplikasi-komplikasi baru karena ternyata antara pemerintah provinsi, kabupaten itu punya memiliki latar belakang politik yang berbeda. Apalagi kita tahu bahwa tidak hanya proses penyebaran kekuasaan terjadi, tetapi kita juga berada dalam konteks kehidupan multipartai yang semakin bebas. Jadi ini kita tahu bahwa sistem presidensial Indonesia sekarang ini berada dalam konteks sistem multipartai. Dan kita tahu sistem multipartai itu mengalami dinamika yang luar biasa di Indonesia setelah 98 gitu, dan itu multipartai itu menghasilkan satu bentuk pola-pola koalisi politik yang kemudian justru pola koalisi politik itu tidak bersifat ajak ya, tetapi pola koalisi yang sangat gampang berubah gitu. Dan ini terjadi menjadi latar belakang politik yang sangat penting kita hadapi pada saat misalnya tahun 2014 ketika Pak Jokowi menang menjadi presiden, begitu konstelasi parlemennya itu berbeda dengan konstelasi pemilihan presiden. Nah, itu terjadi. Jadi kita berhadapan dengan model-model seperti itu, sistem presidensial ketika dia berada dalam konteks multipartai, sehingga ketika siapapun yang menjadi pemenang presiden belum tentu dia mendapatkan dukungan koalisi politik yang kuat di parlemen saat itu. Dan itu terjadi tahun 2014. Walaupun demikian, akhirnya cepat berubah, terjadi konsolidasi politik, akhirnya terbentuk koalisi pendukung pemerintah yang tidak seperti awal-awal tahun waktu Presiden Jokowi memenangkan 2014 itu. Jadi ini ada sesuatu yang sangat berubah cepat begitu dalam dinamika politik Indonesia, dan itu memerlukan pemahaman kita yang lebih tajam bagaimana pergerakan politik yang terjadi dalam tingkat nasional maupun juga pada tingkat lokal. Karena bagaimanapun teman-teman harus paham betul bahwa dalam proses kebijakan, ya kalau kita mengambil keputusan, presiden mengambil keputusan begitu, dia tentu keputusan itu harus betul-betul efektif dan bisa dilaksanakan. Dan dalam sistem ketatanegaraan kita, keputusan politik itu harus mendapatkan tidak hanya dukungan politik di parlemen, tetapi juga legitimasi yang kuat dari seluruh elemen masyarakat. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita sistem presidensial kan seolah-olah memang tidak memerlukan satu model dukungan parlemen seperti parlementer kan. Tetapi yang kita lakukan adalah bahwa kebijakan politik yang diambil oleh presiden itu memerlukan sebenarnya juga dukungan politik parlemen, karena di dalam parlemen itulah partai atau DPR, di dalam DPR itulah partai-partai politik ada. Dan itu artinya harus ada upaya untuk membangun relasi perimbangan politik dengan parlemen. Itu yang terjadi dalam konteks pengambilan kebijakan, tidak hanya secara horizontal mendapat dukungan dari parlemen, tetapi juga secara vertikal harus mendapatkan dukungan dari daerah gitu. Bahkan kita bisa katakan bisa terjadi gitu keputusan politik yang dibangun oleh presiden bisa saja tidak diikuti oleh gubernur maupun bupati. Oleh karena itu pada fase-fase awal pemerintahan tahun 2014-2015 ini konsolidasi itu terus dijalankan. Kita berhadapan dengan persoalan dukungan politik di DPR yang belum sepenuhnya solid. Akhirnya setelah proses konsolidasi politik terjadi, maka dukungan politik di DPR itu cukup kuat terhadap kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh presiden. Dan teman-teman pasti mengikuti apa yang terjadi. Kalau dulu 2014 pasti ingat ya,
calon wakil presiden Pak Yusuf Kala walaupun berasal dari Golkar kan tidak didukung oleh Golkar gitu. Nah oleh karena itu perubahan terjadi sampai jalan dan kemudian ada proses-proses politik yang dan itu menunjukkan kepada kita bagaimana dinamika yang luar biasa terjadi dalam proses politik Indonesia. Dan kebijakan itu tidak bisa ansih sepenuhnya imun dari konfigurasi politik yang terjadi. Baik itu tingkat pusat maupun itu terkait dengan daerah. Hal yang lain yang perlu teman-teman ketahui sekarang ini kita juga berada dalam era yang agak berbeda ya. Kalau freedom of speech, apalagi kita bicara soal keterbukaan dan juga kebebasan untuk mengekspresikan aspirasi itu jauh lebih terbuka dibandingkan sebelumnya. Dan kita berada dalam perubahan yang luar biasa setelah tahun 99 gitu. Kita ada era keterbukaan dan kebebasan untuk menyampaikan pemikiran secara kuat ke publik gitu. Nah, tentu di sisi lain sejak tahun 2000-an dan mungkin saya sebutkan 2014 atau 2009 kita sudah mulai mengenal apa yang disebut dengan masuknya digitalisasi politik gitulah, upaya untuk masuknya penggunaan media-media virtual, media-media maya di dalam konteks kompetisi politik. Memang tahun 2009 baru mulai, tetapi yang paling kuat itu adalah munculnya media sosial baru. Media sosial baru itu Aji mungkin harus di-mute dulu, Aji. Oke, thank you. Jadi tahun 2000, saya cerita aja mengalir ya, Devi ya. Jadi tahun 2009 kalau teman-teman ingat, pola-pola kompetisi politik atau 2004 sebelumnya, kompetisi politik itu kan belum banyak menggunakan media-media sosial baru. Masih menggunakan mainstream ya. Balik waktu itu pasti cetak baliho, kemudian masih tempel-tempel pamflet begitulah. Tapi setelah tahun 2009 dan kemudian menginjak tahun 2014, itu penggunaan media sosial baru sudah semakin kuat. 2009 saya ingat sekali, televisi menjadi suatu yang penting. TV dan juga media-media mainstream masih sangat penting. Tapi 2014, sosial media menjadi sesuatu yang sangat penting. Sosial media baru ya. Misalnya kita bicara soal penggunaan medsos sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam pengambilan dalam proses-proses politik begitu. Dan bahkan kita tahu bahwa penggunaan media sosial baru itu sangat dipengaruhi juga oleh apa yang kita sebut sebagai model post-truth politics ya sekarang. Post-truth politics itu menjadi wabah begitu ketika media sosial baru yang bisa ketika orang bicara Cambridge Analytica itu bahwa orang bisa mengambil data dari perkembangan percakapan di media dan kemudian menunjukkan bagaimana sih sebenarnya orientasi dan juga kehendak dari orang-orang ketika berpolitik itu. Dan itu dipahami melalui artificial intelligence dan itu dipakai sebagai bahan untuk campaigns. Dan itu saya kira sesuatu yang menarik ya. Tahun 2014 penggunaan model-model kampanye melalui media sosial itu mungkin muncul dari kasus Brexit, Ukraina, dan juga ada Donald Trump. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat mempengaruhi juga cara-cara berpolitik dengan masuk ke ruang-ruang pribadi setiap orang ketika orang menggunakan HP pintar sebagai salah satu cara untuk mendapatkan informasi publik. Dan kita berhadapan dengan konteks itu. Jadi teman-teman bisa bayangkan tahun-tahun 2014 ketika saya masuk dalam pemerintahan kita berada dalam konteks seperti itu. Satu, kita berhadapan dengan proses konfigurasi politik yang terjadi, yang tadi bersifat horizontal, vertikal begitu. Yang kedua, kita juga berhadapan dengan munculnya sosial media baru yang kemudian
sosial media baru itulah kemudian menjadi determinan penting di dalam penentuan berbagai sikap-sikap politik yang muncul di dalam masyarakat. Sehingga akhirnya politik menjadi sangat noise gitu, kegaduhan politik muncul karena memang sangat cepat sekali terjadi gitu. Nah, tentu ini akan menjadi satu bahan pembelajaran atau bahan riset bagi teman-teman yang ingin menuliskan hal ini, bahwa setiap orang yang masuk di dalam pemerintahan atau dalam proses pengambilan keputusan, dia akan harus mempunyai kemampuan yang sangat dalam gitu untuk melihat bagaimana peta politik terjadi dan bagaimana konteks itu berubah dengan cepat. Itu yang kedua yang ingin saya sampaikan. Dan ketiga yang penting juga sekarang ini adalah penampilan wajah kekuasaan yang juga agak berubah ya. Kalau saya melihat karakter kekuasaan yang ada itu tidak hanya soal diverse atau penyebaran, tetapi juga lebih desakralisasi kekuasaan itu terjadi. Dan itu menurut saya salah satu yang disumbangkan atau dikontribusikan oleh Pak Jokowi ya. Karena Pak Jokowi membawa satu wajah kekuasaan yang agak berbeda. Kalau dulu pengalaman saya ketika melihat wajah kekuasaan itu kan selalu angker gitu. Sangat ya tadi sebut dengan sakralisasi. Orang datang ke istana atau datang ke sekretariat negara begitu, itu masuk ke dalam satu lokus kekuasaan yang sangat sakral, keramat begitu. Semua orang bisa masuk karena keramatnya takut begitu. Jadi berjarak dengan kekuasaan. Tapi saya melihat satu fenomena baru ya ketika ini dimulai tahun 2014 sebenarnya 2015, di mana orang tidak lagi berjarak itu dengan yang kita sebut sebagai pusat kekuasaan atau pusat pemerintahan. Orang datang ke suatu tempat sekarang ini tidak atau berinteraksi dengan presiden, kemudian berinteraksi dengan sekretariat negara itu tidak seperti sebelumnya, dan bahkan informalitas itu menjadi satu ciri penting yang kemudian membuat satu wajah yang berbeda begitu. Jadi ini juga satu fenomena yang menurut saya menarik gitu. Ketika kita ingin melihat lagi bagaimana power itu bekerja dan bagaimana salah satu esensi dari power itu adalah bagaimana power itu dilihat atau dipersepsikan. Nah, itu yang ketiga ya. Mungkin yang pengalaman lain yang sangat penting itu adalah juga ini loncat-loncat juga sedikit ya, bahwa dalam proses untuk membangun kebijakan atau merumuskan kebijakan, salah satu hal yang sangat penting yang kita perlu dapatkan atau kita perlu sediakan adalah data dan informasi. Ini teman-teman pasti harus juga menyadari bahwa ketika Anda bekerja dalam pemerintahan ataupun di swasta, salah satu yang paling penting dan menurut saya juga mahal nantinya itu data dan informasi. Oleh karena itu, Anda harus mulai untuk clear juga di dalam melihat ini. Dan saya berupaya untuk mendorong ini supaya persoalan data dan informasi ini menjadi satu hal yang ditangani dengan baik. Dan bahkan Pak Jokowi sendiri punya concern soal ini, karena sekian lama ketika kita berhadapan dengan persoalan kebijakan gitu, itu salah satu yang kita keluhkan gitu adalah tidak ada basis data yang betul-betul solid. Datanya sangat fragmented. Bagaimana kita bisa membuat kebijakan yang efektif kalau datanya masih sporadis, fragmented begitu. Bukan hanya antar kementerian bisa berbeda datanya, tetapi juga kita bisa mendapatkan data-data yang berbeda dari masyarakat. Jadi kita akan berhadapan dengan sajian data yang sangat beragam. Oleh karena itu, salah satu upaya Pak Jokowi yang dari awal yang beliau dorong adalah satu data. Bahkan bukan hanya satu data, satu peta. Jadi kalau kita melihat dari sisi
problem agraria di Indonesia kan karena tidak ada satu peta dan satu data. Akhirnya apa? Ketika datanya fragmented, kebijakannya juga akan tidak tepat karena masing-masing sektor memiliki data yang berbeda-beda. Oleh karena itu, menurut saya salah satu esensi dari upaya kita ke depan untuk mengkonsolidasi kebijakan itu adalah kita mempunyai data yang cukup kuat. Dan saya sendiri sebagai orang yang menyiapkan bahan bagi presiden itu harus berupaya untuk memberikan data yang cukup kuat kepada presiden sehingga beliau bisa mengambil keputusan yang cukup tepat. Dan tentu saja beliau mendapatkan sumber-sumber data yang lain ya, tapi kita harus punya basis data yang cukup kuat dalam mengambil keputusan. Dan saya kira ini juga akan dihadapi oleh para pemimpin ya, walaupun bukan pemimpin pemerintahan, tapi pemimpin perusahaan. Kalau Anda tidak punya data dan informasi yang kuat, maka Anda akan tidak bisa mengambil keputusan. Bagi saya ke depan kita harus mulai untuk melakukan proses upaya untuk memperkuat data ini ya. JPP selain sebagai Center of Excellence dalam pengertian reputasi akademik harus mempunyai data-data yang cukup kuat dan kredibel yang bisa kita gunakan dalam proses-proses dalam bahkan ketika Anda berhadapan dengan diskursus akademik maupun ketika akan memberikan rekomendasi atau advokasi kebijakan dengan basis data yang cukup kuat. Itu saya kira hal yang sangat penting. Yang keempat saya lihat ya, data sebagai sesuatu yang sangat strategis, bahkan masa depan Indonesia juga atau ke depan pasti data menjadi pertarungan dan pertaruhan juga dari berbagai pihak. Karena kalau siapa yang mendapatkan menginformasikan data atau mempunyai data itu akan bisa memenangkan pertarungan. Termasuk kalau kita berhadapan dengan big data sekarang ini. Kalau Anda nggak punya kemampuan untuk melihat data itu, memahami data, dan kemudian melihat bisa mengcover data secara lebih komprehensif, ya seperti sekarang dengan artificial intelligence Anda bisa mempunyai big data, Anda akan tidak bisa mendapatkan informasi yang cukup di dalam strategi maupun dalam proses pengambilan keputusan. Nah itu soal data. Yang terakhir saya ingin sharing sedikit ya soal bahwa kita ini saat ini berhadapan dengan tadi saya sebut kompleksitas di awal, tetapi juga pada sisi lain adalah kecepatan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat. Jadi gap seringkali begini, karena problem kita dinamika masyarakat itu berkembang dengan cepat. Apalagi kita bicara dengan teknologi, bicara dengan kecepatan mobilitas, itu luar biasa pergerakan di luar pemerintahan. Dinamikanya luar biasa. Tetapi ketika struktur pemerintahan itu sangat rigid, kaku, dan juga tidak fleksibel, itu akhirnya tertinggal banyak dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Perkembangan dunia yang sangat cepat itu tidak bisa direspon dengan sangat adaptif oleh struktur pemerintah. Ini yang menjadi PR kita yang luar biasa yang sebenarnya dihadapi juga, dan itu mengapa Pak Jokowi bicara soal kecepatan, bicara soal revolusi struktural, reformasi birokrasi, karena dinamika sosial yang luar biasa di luar itu seringkali tidak bisa direspon oleh cepat dalam struktur pemerintah. Oleh karena itu perlu satu reform yang luar biasa terjadi di dalam struktur pemerintah sehingga bisa menyesuaikan dengan kecepatan yang terjadi di masyarakat. Baik dari sisi regulasi, fleksibilitas regulasi, birokrasi, dan lain-lain. Sehingga dengan perubahan struktural yang terjadi di pemerintahan, maka dia bisa sangat cepat mengadaptasi apa yang terjadi dalam masyarakat. Nah, saya kira itu yang perlu kita pikirkan ya, bagaimana membuat satu kelembagaan dan juga sistem pemerintahan yang fleksibel juga terhadap dinamika-dinamika yang terjadi. Bagaimana merumuskan itu? Karena ketika ujiannya adalah ketika kita terjadi krisis. Bagi saya krisis yang terjadi sekarang ini, teman-teman, baik itu akibat pandemi ini 1,5 tahun lebih kita berada dengan pandemi menimbulkan krisis kesehatan dan krisis ekonomi gitu. Dan situasi krisis inilah yang kemudian memberikan pelajaran pada kita bagaimana institusi-institusi pemerintahan
itu merespon situasi krisis. Karena sebagian besar institusi-institusi pemerintahan itu dirancang dalam situasi yang normal. Dia bekerja dalam situasi yang normal ya. Cara kerjanya pun cara kerja normal. Ketika terjadi hantaman krisis, dia meresponnya dengan normal. Nah, itulah sebabnya mengapa ini menjadi PR juga dari kita dan juga ini menjadi concern Bapak Presiden untuk membuat bagaimana struktur dan sistem pemerintahan itu sangat adaptif dengan dinamika yang terjadi dan bisa agile, punya agilitas yang tinggi ketika berhadapan dengan situasi-situasi yang krisis gitu. Dan krisis itu sebenarnya bisa menjadi bahan ujian apakah sebuah institusi pemerintahan itu punya kemampuan daya tahan untuk menghadapi situasi-situasi tertentu. Sekarang itu dulu, Devi. Mohon maaf ini panjangan ya. Nggak apa-apa, Mas Ari. Saya ingin pokoknya yang saya pikirkan saya sampaikan aja ke teman-teman bahwa itu. Gimana Mas Gafar? Bagus itu. Jadi zaman saya kuliah PSP mana ada ya, staf jadi presiden. intinya itulah. Oke. Jadi saya ingin berbagi itu aja teman-teman. Jadi memang kita harus punya bekal yang cukup, tapi harus diuji lah kemampuan untuk melihat analisis itu dalam berbagai situasi. Dan saya kira pengalaman saya selama ini, saya sering mengatakan diri saya seperti dalam roller coaster ya. Dalam suatu nggak pernah situasinya tenang gitu. Ada tiap hari kita berhadapan dengan persoalan-persoalan baru karena memang Indonesia itu kompleks, situasi yang dihadapi juga sangat banyak. Saya kira itu. Saya kembalikan ke Devi. Oke, makasih banyak Mas Ari untuk sharing pengalamannya ya. Sangat menarik tadi ceritanya Mas Ari ketika mahasiswa ya, selain belajar soal konsep-konsep dan teori politik ya di kelas, Mas Ari juga aktif dalam organisasi mahasiswa dan kemudian juga melakukan kerja-kerja advokasi tentang desa ya bersama Mas Gafar. Nah, dari latar belakang ini kemudian menjadi bekal bagi Mas Ari untuk sekarang membantu Presiden ya untuk menyusun kebijakan. Nah, saya jadi ingat ya pada Mas Cornelis Le gitu. Beliau menginisiasi jalan ketiga gitu ya. Jadi akademisi itu nggak perlu alergi dengan kekuasaan. Justru kekuasaan juga butuh akademisi untuk menyusun sebuah kebijakan. Nah, Mas Ari ini jadi salah satu orang gitu ya yang sebagai akademisi juga membantu Presiden untuk menyiapkan data-data, terus melakukan analisis. Nah, Mas Ari, saya tertarik banget ya Mas dengan bagaimana sih kira-kira dinamika pembuatan kebijakan begitu. Nah, karena kan pasti sebuah analisis data yang sudah dilakukan ya bisa jadi menjadi perdebatan gitu ketika pembuatan kebijakan. Nah, itu kira-kira seperti apa? Nah, yang kedua lagi tadi soal bagaimana pemerintah juga berhadapan dengan kecepatan ekspektasi masyarakat gitu ya. Pemerintah sudah menjadikan kebijakan, tapi ternyata masyarakat, walaupun belum fix ya, masyarakat menanggapinya dengan kurang bagus begitu. Nah, artinya kan butuh adaptasi lagi. Nah, dari pengalaman Mas Ari, kira-kira bagaimana sih untuk mengatasi hal tersebut gitu? Silakan Mas Ari. Iya, terima kasih. Memang pertama saya ingin sampaikan bahwa dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan ini kan Presiden bisa membangun satu mekanisme baru ya. Kalau menurut saya Presiden Jokowi ini satu soal agenda setting. Beliau mempunyai direksi yang lebih jelas ya menurut saya. Dalam arah kebijakannya itu mau dibawa mana. Itu penting sekali. Kalau leadership tidak mulai dengan visi, saya kira agak sulit ya. Maka ini menurut saya sangat penting juga bagi teman-teman yang juga nanti kalau mau jadi bupati, mau jadi wali kota, mau jadi gubernur gitu. Salah satu yang paling penting adalah bahwa Anda harus punya visi mau dibawa kemana pemerintahan itu. Dan visi itu harus menurut saya harus tegas dan jelas disampaikan.
Dan ini dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jadi dari awal beliau punya visi Indonesia maju. Itu dari awal sudah disampaikan, dimiliki. Dan kemudian dari visi itu langkah-langkah yang harus dilakukan apa? Misalnya untuk infrastruktur, memang dari awal Presiden mengatakan kita harus bangun infrastruktur. Gitu. Itu penting sekali karena kita memiliki gap yang luar biasa dalam membangun infrastruktur. Gimana mungkin kita bisa bicara konektivitas sekarang ini, kita bicara diskusi online ini kalau tidak ada infrastruktur digital, ya kan? Itu prasyarat penting. Tetapi Presiden kan mengatakan infrastruktur itu harus bisa dibangun kalau kita lakukan konsolidasi anggaran. Makanya APBN waktu itu jangan diecer-ecer, consolidated aja untuk infrastruktur dulu. Karena kalau tidak dilakukan konsolidasi, maka dia akan istilahnya dibagi rata aja begitu. Makanya fokus pada infrastruktur. Dan infrastruktur itu diperkuat berikutnya, bukan berhenti di situ. Harus ada reformasi struktural dan kemudian sekarang pembangunan SDM. Jadi menurut saya direksi itu harus jelas dan Presiden melakukan direksi itu dengan cara menyampaikan ke publik dan juga ke dalam. Gitu. Nah ini baru pertama kali menurut saya ya, mungkin bisa dicek lagi, bahwa Presiden mengumpulkan eselon 1 dan eselon 2 kementerian lembaga dalam sebuah forum. Gitu. Jadi kalau dulu kan briefingnya Presiden hanya ke menteri kan, sekarang Presiden langsung membrief melakukan satu pertemuan khusus untuk eselon 1 dan 2. Nah, gunanya apa? Supaya ini inline, apa yang jadi direksi Presiden itu sampai ke bawah, terutama di eselon 2. Nah, itu sejalan juga dengan awalnya Presiden mengatakan tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi Presiden gitu. Jadi menteri-menteri itu harusnya nggak punya visi misi. Yang ada visi misi Presiden. Apa yang jadi direksi Presiden itu harus dijalankan. Itu menurut saya satu hal yang menurut saya penting untuk diketahui teman-teman. Yang kedua, selain agenda setting itu adalah upaya untuk mengambil keputusan. Jadi kalau saya melihat proses pengambilan keputusan sekarang ini di pemerintahan dalam 7 tahun terakhir ini, jumlah rapat intern itu paling banyak. Seminggu itu atau sehari bisa 2 ratas gitu, rapat kabinet. Atau bahkan kita bisa mengatakan seminggu itu bisa berapa kali ratas gitu. Baik isu ekonomi, isu politik, tapi sebagian besar memang isu-isu ekonomi. Nah, ini membuat satu cara kerja baru bahwa dalam mengambil keputusan itu Presiden itu mengambil keputusan dalam kendali langsung melalui rapat terbatas kabinet. Jadi menteri-menteri itu harus menyampaikan kepada Presiden apa yang menjadi opsi-opsi kebijakan dan diputuskan oleh Presiden dalam rapat kabinet. Nah, itu adalah satu tradisi baru menurut saya supaya proses-proses pengambilan keputusan betul-betul dalam direksi Presiden. Nah, ini yang memang harus dilakukan. Dan tentu kalaupun ada perbedaan, ini memang satu evaluasi lah di dalam pemerintahan ya. Di periode pertama banyak sekali menteri-menteri sebelum diputuskan itu ya bicara ke publik kan gitu ya. Seringkali berbicara sesuatu yang belum diputuskan gitu oleh Presiden. Nah, ini terjadi dan itu dievaluasi oleh Presiden. Jadi semua keputusan harus diambil di dalam rapat-rapat kabinet. Dan itu cara Presiden untuk mengkonsolidasi supaya jangan sampai keputusan-keputusan itu yang sifatnya pasti ya, yang namanya sebuah isu kebijakan itu tidak ansih satu sektoral, satu sektor akan berkait dengan sektor lain. Bisa ngambil kebijakan tentang perdagangan ya pasti berkaitan dengan sektor lain, pertanian, perindustrian gitu. Jadi dengan cara rapat kabinet itulah kemudian berbagai kepentingan sektor itu terjaga sehingga bisa dibicarakan dengan baik. Dan saya melihat bahwa pengambilan keputusan mulai ratas ini sangat intens ya, sangat sering sekali dan berarti tugas saya makin banyak dong. Jadi itu menyebabkan saya sulit ikut ngajar-ngajar ya Mas Gafar ya, karena banyak tugas setiap hari. Nah itu yang perlu diketahui. Yang ketiga memang ya, sebulan sekali lah harusnya itu bisa. Oke, siap. Ini saya diperintah ketua jurusan ini susah. Yang ketiga itu penting adalah aspek komunikasi. Nah ini gapnya terjadi ya.
antara apa yang dikerjakan, diputuskan dengan apa yang muncul di publik itu kadang-kadang berbeda. Nah, ini yang tentu jadi PR juga. Banyak yang mengkritik soal ini dan saya kira kritik yang perlu dipelajari dan juga dijadikan bahan untuk perubahan di pemerintahan. Karena banyak sekali persoalan komunikasi ini menjadi persoalan serius. Karena ini sudah dijalankan, diputuskan pemerintah, tapi eksekusinya itu menjadi masalah. Dan eksekusinya itu menimbulkan kritik ya dari masyarakat, dan itu menjadi persoalan komunikasi. Di periode kedua pemerintahan Pak Jokowi saat ini, fokusnya tidak hanya di kebijakan, tapi deliver. Bagaimana membuat kebijakan itu berjalan atau bisa dieksekusi dengan baik. Istilah beliau kan dulu, jangan sending aja. Sending itu maksudnya dikeluarkan aja kebijakannya, tapi tidak deliver, kan? Tidak bisa dijalankan, tidak bisa tereksekusi. Nah, oleh karena itu fokus sekarang ini tidak hanya sending, tapi memastikan dia deliver. Nah, karena memastikan dia deliver, itulah kemudian Pak Jokowi banyak harus melakukan belusukan gitu. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang sudah pernah dijalankan Pak Jokowi waktu wali kota Solo, waktu jadi gubernur DKI, sekarang diulang lagi di pemerintahan. Karena beliau memahami betul bahwa ketika sebuah keputusan itu diambil belum tentu jalan. Nah, oleh karena itu cara untuk membuat itu jalan adalah proses monitoring dan supervisi itu, yang beliau sebut sebagai kunker atau belusukan. Jadi kalau ada proyek strategis nasional untuk jalan tol ataupun bendungan, beliau akan lihat langsung. Kalau presiden aja berapa kali ke sana, ya 2 kali minimal, menterinya harus 2 kali lipat gitu, di sana. Menterinya 2 kali lipat, dirjanya berkali-kali lipat harus mengunjungi proyek itu, karena dia dipantau, dilihat. Memang cara seperti itu adalah cara untuk memastikan berbagai keputusan itu deliver, dijalankan. Makanya teman-teman yang nanti jadi pemimpin ya harus mulai tidak hanya memutuskan tugas pemimpin, tapi juga memastikan keputusan itu dijalankan. Nah, memang kita berhadapan dengan kompleksitas birokrasi dan mekanisme lain, tetapi kita memang sedang merancang atau sudah merancang model-model yang sifatnya lebih digital begitu ya. Dulu ada e-lapor, jadi orang bisa melaporkan mengenai apa yang terjadi di suatu tempat terkait dengan proyek strategis nasional, terkait dengan vaksin, dengan stunting, gitu bisa dilaporkan melalui sebuah mekanisme digital. Jadi belusukan itu memang bisa fisik, tetapi juga bisa belusukan secara virtual, apalagi kita tahu sosial media dengan citizen journalism itu bisa mengekspos berbagai komentar terkait dengan yang terjadi di bawah. Jadi komunikasi menjadi satu hal yang esensial dalam kebijakan. Selain direksi tadi, kata kuncinya leadership, direksi yang jelas. Yang kedua adalah mengambil keputusan yang solid melalui sebuah rapat kabinet. Kemudian memastikan deliver melalui monitoring supervisi. Walaupun komunikasi harus juga menjadi PR dari pemerintahan saat ini. Saya kira itu, Pak Devi. Oke, Mas Ari, terima kasih, Mas. Nah, ini kan sebenarnya banyak mahasiswa yang angkatan 2021, Mas, yang baru belajar soal konsep-konsep dalam ilmu politik pemerintahan, begitu ya. Nah, barangkali mungkin di antara mahasiswa masih bingung, Mas, kira-kira relevansinya apa sih nih untuk masa depan mereka gitu. Jangan-jangan belajar soal sistem pemerintahan, bentuk negara itu nggak akan ngaruh dengan masa depan mereka. Nah, dari pengalaman Mas Ari, kira-kira bagaimana sih, Mas, kemampuan dasar analisis ya yang sudah dimiliki ketika mahasiswa itu kemudian berguna sekali ketika Mas Ari bekerja di pemerintahan gitu. Nah, dan kira-kira untuk ketika berhadapan dengan birokrasi tadi ya yang diceritakan itu, bagaimana sih untuk berkompromi gitu? Strateginya kira-kira seperti apa? Iya, pertama tentu basic sekali ya kalau kita di jurusan DPP ini bicara soal memahami power ya, memahami kekuasaan dan bagaimana power itu bekerja, power relations dan lain-lain itu satu
satu pemahaman dasar yang harus kita miliki. Karena pemahaman tentang power ini sebenarnya berguna bagi kehidupan sehari-hari juga. Karena kita di rumah tangga aja power relation terjadi, ya kan? Jadi power relation itu, relasi kekuasaan itu ada di mana-mana, omnipotent katanya. Bukan impoten ya, omnipotent. Omnipotent itu di mana-mana dia tersebar. Jadi di kelas pun ada relasi kekuasaan. Di rumah tangga ada relasi kekuasaan. Di masyarakat, di lingkungan itu ada relasi kekuasaan. Jadi kita bisa paham bagaimana relasi kekuasaan itu bekerja. Itu bagian dari esensi dalam studi politik dan pemerintahan. Lebih luas lagi bagaimana kekuasaan itu dikelola dan juga dibangun strukturnya ya. Menjadi pola relasi yang lebih kuat, lebih ajak, itu basisnya bisa bermacam-macam, itu struktur kekuasaan itu dibangun. Termasuk bagaimana kita melihat institusi-institusi kekuasaan itu bekerja. Jadi basic yang kita pelajari tentang power itu menjadi sangat penting ketika kita bekerja. Anda misalnya menjadi wartawan itu pasti akan dituntut untuk pemahaman. Di sini kayaknya ada Mbak Citra juga. Memahami tentang kekuasaan dan relasi kekuasaan. Itu dalam mencari narasumber, dalam menganalisis bagaimana kekuasaan itu berjalan dan dituliskan di dalam media, itu menurut saya satu bekal yang sangat penting ketika Anda mempunyai pemahaman ini. Termasuk Anda bisa menjadi analis di perusahaan-perusahaan swasta yang sekarang ini pasti kalau Anda melihat ekonomi sekarang ini bergerak, itu salah satu yang penting adalah soal bagaimana institusi ekonomi itu melihat politik begitu. Jadi saya membayangkan nanti orang-orang yang bergerak di ekonomi atau bahkan institusi ekonomi besar sekarang investor begitu membutuhkan analis politik ya, untuk mengetahui bagaimana perkembangan politik yang terjadi di sebuah negara. Termasuk dalam mengambil keputusan menjadi di kebijakan itu sangat membutuhkan satu pemahaman tentang kekuasaan bekerja. Gitu. Nah itu menurut saya paling mendasar. Yang kedua tentu Anda juga harus mengasah lagi kemampuan analisis Anda ya. Salah satu cara untuk mengasah kemampuan analisis itu ya salah satunya dengan menuliskan atau mempresentasikan pemikiran Anda dalam sebuah tulisan atau apapun namanya ya, sehingga Anda bisa menggambarkan secara lebih solid gagasan Anda, dan itu pasti akan ada diskusi atau debat, orang membacanya, kemudian mengkritik karya-karya Anda, dan saya kira kemampuan Anda itu akan diasah terus. Seperti Mas Gafar itu kan selalu menulis analisisnya dalam sebuah, apakah itu medsos atau di mana. Jadi kemampuan Mas Gafar untuk mengasah itu kan sesuatu yang nggak muncul tiba-tiba. Ya. Itu proses tahunan juga. Menjadi sangat terasa di dalam menganalisis sesuatu. Dan saya kira itu sama. Esensinya basic itu harus kemudian diasah melalui berbagai cara, termasuk tulisan atau forum-forum yang Anda terlibat di dalam. Dan yang ketiga bukan hanya diasah melalui forum, tapi Anda bisa saja, ini pentingnya merdeka belajar ya, mungkin Anda bisa mulai dengan magang atau ikut menjadi volunteer di NGO atau di lembaga-lembaga tertentu untuk magang atau bekerja sementara begitu, sehingga mengetahui bagaimana sebenarnya mereka bergerak. Karena kemampuan kita untuk tidak hanya menuliskan, tetapi kita juga bisa merancang, mendesain sebuah strategi advokasi, misalnya perubahan. Advokasi itu kan terkait dengan kebijakan yang terjadi, tetapi juga bisa terkait dengan pemberdayaan, penguatan basis masyarakat. Bagaimana melakukan literasi dan edukasi populer pada masyarakat. Karena edukasi itu sangat penting untuk membuat orang tahu hak-haknya sebagai citizen, kan, menjadi warga negara.
hak warga negara untuk memperjuangkan sesuatu. Kemudian kita juga bisa mengetahui bagaimana dia mengadvokasi, bagaimana cara kita mengadvokasi kebijakan. Karena kita tentu mengadvokasi kebijakan, kita perlu punya semacam apakah itu position paper atau paper yang mengangkat soal policy paper yang untuk menampilkan mengapa sebuah kebijakan itu dirubah dengan basis argumentasi seperti apa dan bagaimana setelah kebijakan itu berubah dampaknya seperti apa. Jadi bagi saya 3 hal itu penting sekali, Devi. Satu, kembali saya ulang, kita perlu memahami teori-teori dasar kekuasaan dan itu jadi basis analisis kita. Kedua, mengasahnya kemampuan analisis kita ke dalam berbagai media termasuk tulisan-tulisan. Kalau Mas Bayu Dardias biasanya pakai podcast gitu kan. Nah, situ bisa bagaimana mempublikkan gagasan kita. Yang ketiga, bagaimana itu juga kita gunakan untuk menjadi kerangka aksi yang untuk advokasi maupun pemberdayaan masyarakat. Itu, Devi. Oke, makasih Mas Ari. Kita langsung tanya jawab aja ya Mas ya. Ini di sini sudah hadir alumni Mas, ada Pak Mahdum Priyatno, terus ada Mbak Dahlia juga ya, dan juga ada Mas Untung gitu. Tadi saya lihat malah ada dari KPU Bontang. Juga sudah hadir ada Mas Bayu dan Mas Jindan ya, dosen DPP juga mahasiswa DPP dan Visipol dan mungkin juga alumni yang lain Mas gitu. Nah, teman-teman sekalian dan Bapak Ibu, kita masih punya waktu sekitar 50 menit ya untuk tanya jawab. Silahkan jika ada yang ingin menanyakan sesuatu ke Mas Ari ya bisa melalui chat atau misalnya resen. Oh, ada Mas Bayu nih sama Raffi. Oke. Mas Bayu silahkan. Bayu ini ngiri dia karena kita bisa kuliah dari Ubud gitu loh. Dia pengen diajak, Mas. Diajak, inilah. Silakan Mas Bayu. Oke, Mas Ari, sorry aku off-cam ya. Apa namanya, salah satu yang saya kira penting yang tadi belum dijelaskan Mas Ari itu kan kalau Pak Jokowi itu kan kalau dibandingkan dengan presiden sebelumnya itu kan banyak terobosan ya Mas Ari. Mulai dari beberapa percepatan di proyek infrastruktur, misalnya dengan ganti rugi tol yang luar biasa banyak, terus jalan Trans Papua, ibu kota negara, sampai PON di Papua gitu. Nah, padahal kan itu ada, tentu saja ada cost dan ada pertimbangan politik dan hitung-hitungan politiknya ya. Nah, tadi mungkin pertanyaan saya, bisa nggak Mas Ari dijelaskan bagaimana cara Pak Jokowi menginisiasi, merancang dan akhirnya mengeksekusi beberapa terobosan itu gitu, yang saya kira cukup berani ya, walaupun tentu saja dengan berbagai cost. Itu yang pertama Mas Ari. Nah, yang kedua pertanyaan saya tadi di awal Mas Ari cerita tentang pembagian kekuasaan yang menjadi sangat diffuse gitu ya, menyebar baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, ini kita mau dengar insight-nya nih Mas Ari. Dulu kan di awal pemerintahan Pak Jokowi itu beliau melarang ketua parpol untuk menjadi menteri misalnya, karena biar fokus kira-kira begitu. Tapi di belakangan, di tengah periode pertama dan menjelang periode kedua, itu kan kemudian ada banyak parpol yang, ketua parpol yang menjadi menteri sampai sekarang. Nah, apa yang membuat kalau kita hubungkan dengan kekuasaan yang semakin menyebar ke atas, ke bawah, dan ke samping itu, terkait dengan keperubahan kebijakan politik itu, Pak. Mas Ari, matur nuwun. Makasih, yuk. Devi ini langsung atau Raffi dulu? Raffi langsung ya, aja dulu, Mas. Langsung dulu aja mungkin. Kalau Raffi ada yang sama nanti, beda nggak Raffi? Raffi tanyanya beda atau enggak? Raffi aja dulu deh, nanti yang Mas Bayu kan bisa diabaikan oleh Mas Ari. Oke, siap. Oke, Raffi silahkan. Baik, terima kasih Mbak Devi dan Mas Ari. Saya izin bertanya ya kepada Mas Ari. Tadi saya sempat sedikit rewind mengenai penyampaian dari Mas Ari, di mana dengan status atau posisi yang Mas Ari jalani saat ini, tentu permasalahan-permasalahan yang berada di
lingkungan posisi yang Mas Ari jalani itu tidak terlepas dari membahas suatu isu-isu politik sosial yang berkaitan dengan masyarakat. Nah, mungkin saya di sini sedikit juga ingin menyampaikan mengenai peristiwa dan kejadian yang terjadi belakangan ini ya di negara kita. Ini berkaitan tentang demokrasi, lebih tepatnya kebebasan berpendapat itu, Mas Ari. Nah, jadi kan belakangan ini seperti ada penyampaian aspirasi dan ide-ide dari berbagai kalangan, baik itu mahasiswa, petani, mungkin dari masyarakat yang berbeda daerah, tetapi mempunyai pandangan yang sama gitu. Nah, pertanyaan saya kepada Mas Ari, bagaimana sih respons dari pemerintah itu di lingkaran istana itu bagaimana gitu? Apakah mempunyai respon yang cukup mendengarkan bagaimana pendapat-pendapat tersebut, dan yang pertama itu, dan yang kedua, bagaimana Mas Ari menanggapi kejadian yang terjadi belakangan ini sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih Mas Ari. Oke. Devi langsung ya, Dev. Oke, Mas Ari silahkan. Iya, saya mulai dengan Raffi aja. Bayu kan bisa diabaikan katanya, Mas Kawan. Baik, Raffi, kita negara yang pertama tentu sangat jelas bahwa kita negara demokrasi. Tidak ada satu kekuasaan yang betul-betul terpusat. Yang sekarang semua bisa balance dan juga mencek gitu, kekuasaan itu. Ada institusi-institusi yang bekerja begitu untuk menjalankan fungsi itu. Dan masyarakat juga sekarang ini berada dalam era keterbukaan. Anda lihat saja di medsos setiap hari apa isinya, itulah. Itu, dan bahkan kita berada dalam yang disebut dengan demokrasi cyber ya, cyber demokrasi gitu ya. Bukan hanya demokrasi yang kita kenal sebagai model yang klasik atau mainstream, tetapi demokrasi yang sudah ada di ruang maya ya. Yang sekarang ini bukan hanya citizen tapi netizen yang berkuasa. Ya, jadi ini satu perubahan yang sangat mendasar menurut saya dalam pola relasi hubungan antar kekuasaan dalam masyarakat maupun pemerintahan. Karena kita nggak bisa betul-betul menjadi satu entitas yang betul-betul isolated. Kecuali kita blok semua. Kan tidak satupun negara bisa memblok semua institusi media yang berjalan. Jadi saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa kita tidak pernah bergeser di ruang demokrasi itu. Dan juga tidak akan pernah ada satu mekanisme untuk menutup semua hal. Ini terbuka sekali. Kritik itu setiap hari muncul. Bahkan Presiden Jokowi paling luar biasa di awalnya. Bahkan bukan hanya kritik. Kita berada sekarang ini post-truth society, ya, post-truth politics itu. Bukan hanya mengkritik, akhirnya muncul adalah ujaran kebencian, fitnah, dan lain-lain. Itu yang terjadi. Jadi kita harus bedakan mana yang menjadi bagian dari kritik, aspirasi yang betul-betul harus kita dengar. Dan Presiden sekali pada persoalan kritik ini, karena beliau pembaca juga media sosial atau mengikuti media sosial secara intens dan mendengar apa yang menjadi keluhan. Dan kita harus bedakan juga dengan ujaran kebencian ataupun fitnah yang kemudian bisa memunculkan problem-problem baru yang justru menyebabkan disintegrasi sosial terjadi. Nah, ini harus kita pisahkan. Jadi esensinya demokrasi itu terbuka, dan bahkan pemerintah itu tidak bisa bekerja kalau tidak ada input dari masyarakat. Jadi proses pengambilan keputusan banyak hal itu banyak mendengar apa yang menjadi concern dari masyarakat, walaupun tidak dilakukan secara langsung oleh masyarakat, tetapi muncul melalui apa yang kita sebut citizen journalism, itu muncul dari media sosial. Apa yang terjadi di suatu tempat cepat kita tahu itu di dalam pemerintah, dan sekarang sangat banyak muncul. Cuman kan tidak semua hal bisa ditangan langsung oleh presiden kan. Ada yang memang terkait dengan bupati, ada yang terkait dengan gubernur. Dengan sosial media sekarang kan semua harus ke Jakarta gitu. Karena itu tadi orang tidak bisa membedakan, pemerintah itu kan ada levelnya, ada urusan desa ya desa, itu lurahnya gitu. Tapi kadang-kadang sosial media kan nggak punya batas. Ya persoalan yang bisa dikelola di level daerah atau bisa direspon sebenarnya oleh bupati itu, wali kota atau gubernur, ya kemudian akhirnya
terangkat ke Jakarta gitu. Dan harus direspon oleh Presiden. Jadi menurut saya salah satu yang penting sebenarnya dari esensi penyampaian aspirasi di era keterbukaan informasi sekarang ini di era digitalisasi adalah semua proses itu kemudian terarah ke Presiden. Itu salah satu yang menarik yang perlu kita lihat. Dan ketika respon dari pemerintah bawahannya, kementerian, lembaga, provinsi, gubernur, bupati tidak responsif, maka semua akan diarahkan ke Jakarta. Nah, oleh karena itu perlu ada transformasi yang terjadi di level pemerintahan daerah gitu, atau di level sektoral kementerian supaya lebih responsif terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Petani, isu petani misalnya soal jagung itu kan bisa menjadi sangat lokal, tetapi juga bisa jadi sangat sektoral. Ini ada sesuatu yang harus ditangani cepat. Tetapi karena tidak ditangani cepat, maka ke Presiden. Nah, Presiden kemudian meresponnya. Jadi kadang-kadang itu yang terjadi. Jadi ada yang bersifat overreaktif terhadap persoalan itu. Jadi overreaksi itu kadang-kadang menimbulkan kontraproduktif juga. Padahal bukan itu yang diinginkan Presiden. Tetapi bisa jadi karena memang belum bekerjanya otonomi daerah dengan baik, belum berjalannya pemerintahan secara responsif, maka akhirnya semua persoalan ke Presiden. Tapi intinya tadi Presiden sangat banyak mendengar apa yang disampaikan oleh masyarakat, dan kita ingin sebenarnya sistem pemerintahan, institusi pemerintahan bekerja untuk merespon itu. Bukan hanya Presiden yang bekerja, tapi semua institusi. Dan Presiden memberi direksi, kadang memberi contoh juga. Kemarin kan ketika demo petani jagung itu, Presiden undang ke istana supaya mereka bisa menyampaikan apa jadi aspirasi mereka. Dan ini memberi pelajaran juga kepada daerah, ke menteri supaya betul-betul bisa respon cepat kalau ada persoalan yang muncul di bawah. Itu kaitannya dengan Raffi ya, pertanyaannya bagus sekali, dan itu saya kira persoalan-persoalan hari ini. Banyak orang mengatakan Presiden Jokowi kok otoriter gitu, Presiden Jokowi kok pasis gitu kan. Sisi lain itu, tapi ada yang juga bilang Presiden Jokowi kelemar-kelemar, kok pasis jadi kelemar-kelemar gitu. Ini nggak nyambung gitu. Satu sisi sangat strong, tapi sisi lain dibilang lemah. Ini yang benar itu. Tapi kita bisa mengatakan bahwa Presiden mendukung proses sangat komitmen dalam persoalan mendorong demokrasi, dan juga dalam menyelesaikan banyak persoalan, merespon persoalan masyarakat, tetapi juga ada PR kita sebenarnya untuk menata institusi pemerintahan untuk bekerja. Mas Bayu, aku perlu jawab nggak Mas Gafar ya, Bayu ini ya? Gak usah Mas, jawabnya di Ubud aja tuh Mas Bayu tuh. Tapi dia tuh pengen diajak ke Ubud aja itu, pertanyaannya itu sekunder. Kayaknya pertanyaannya seolah-olah berat, biar aku jawabnya ngajak ke Ubud gitu ya. Nah gini aja, aku highlight aja sedikit bahwa saya kira Pak Jokowi juga belajar ketika dia jadi wali kota dan jadi gubernur. Salah satu hal yang penting sebenarnya ketika dia menjadi seorang pemimpin itulah konsolidasi budget. Dia punya uang untuk memulai sesuatu, sehingga uang dilakukan proses efisiensi dan konsolidasi anggaran yang kuat. Yang kedua, dia punya instrumen untuk menjalankan itu. Oleh karena itu, saya kira kalau teman-teman memperhatikan, selain melakukan konsolidasi APBN, waktu di Solo APBD, ya, jadi uang-uang di dalam APBN itu dikonsolidasi, ternyata selama ini kita terlalu banyak, besar sekali uang yang tidak ada dampaknya ya, ke bawah itu. Oleh karena itu perlu dikonsolidasi, dan konsolidasi itu digunakan untuk membangun satu hal yang prioritas. Makanya dia melahirkan Money Follow Program. Program prioritasnya apa? Jangan diecer-ecer semuanya, dijadikan misalnya untuk jalan tol, pelabuhan, semua harus fokus ke sana. Nah, setelah itu fokus, maka itu harus dijalankan, dikawal dengan baik implementasinya. Karena apa? Karena seorang kepala daerah yang dipilih secara politik itu pasti punya time frame ya. Umurnya 5 tahun gitu. Menjadi bupati 5 tahun, menjadi gubernur 5 tahun, menjadi
Presiden 5 tahun, dia harus berpacu dengan waktu, bagaimana cara membuat konsolidasi anggaran itu terjadi dan bisa dijalankan. Nah, itu saya kira salah satu hal yang penting untuk kita lihat bagaimana prioritas itu atau fokus pada satu hal itu harus menjadi satu hal yang penting. Nah, ketika bicara anggaran itu tidak bisa tidak mendapat dukungan politik dari DPR. Gitu. Kalau nggak bisa dapat dukungan politik, maka APBN itu nggak bisa dijalankan dengan baik gitu, atau tidak bisa menjadi bagian dari komitmen dari Presiden. Nah, oleh karena itu ini hubungan politik dengan DPR harus dijalankan dengan baik, dan saya kira kita berhadapan dengan sistem multipartai yang harusnya juga bisa membangun satu model yang mana kebijakan presiden yang efektif harus didukung dengan baik. Nah, itu saya kira background mengapa kemudian terjadi konsolidasi politik. Saya nggak perlu jelaskan detailnya, nanti Mas Bayu diubah aja dijelaskan bagaimana konsolidasi politik bisa dijalankan untuk mendapatkan konsolidasi dalam menjalankan pembangunan itu. Prioritas presiden yang sangat direktif. Itu, Devi. Oke, Mas Ari, terima kasih. Ini kita sudah punya 6 orang, Mas, yang mengantri untuk bertanya ke Mas Ari. Kita ambil 3 dulu, gimana, Mas? 6 aja nggak apa-apa, saya pendek-pendek. Langsung. Mantap. Oke. Biar rata. Oke. Saya persilakan Eki dulu ya. Silakan, Ki. Pagi semuanya. Jadi saya tuh mau nanya. Tadi kan Mas Ari udah cerita-cerita tentang Mas Ari sebelumnya akademisi dan sekarang bekerja di dalam pemerintahan. Nah kan Mas di akademisi sendiri kan ada tanggung jawabnya tuh Mas. Saya tadi dengar Masnya nggak ada kelas tahun ini karena kesibukan itu. Nah saya tuh mau nanya time management Masnya itu gimana Mas, dan kayak tanggung jawab Mas ke Dikti dan masalah sertifikasi Mas tuh seperti apa Mas? Karena saya belum tahu ya Mas, ke depannya saya tuh mau jadi apa. Jadi saya tuh kayak penasaran tuh Mas. Jadi Masnya tuh masalah sertifikasi Mas bagaimana, pertanggungjawaban ke Dikti Mas bagaimana, dan time management Mas di pemerintahan dan sebagai akademisi juga. Itu sih Mas. Oke, makasih Ki. Alan, silahkan Lan. Oh iya Mbak, terima kasih atas kesempatannya. Izin saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama mungkin saya ingin bertanya ke Mas Ari. Menurut Mas Ari, apa sesuatu yang kita perlu miliki yang paling penting untuk kita yang mau terjun ke dunia pemerintahan? Misalnya sikap tertentu yang harus kita miliki atau pengetahuan tertentu yang kita harus miliki, mungkin harus jujur atau gimana Mas, atau apa yang paling penting gitu yang harus kita miliki untuk terjun ke dunia pemerintahan gitu. Apakah sikap berpikir kritis atau gimana? Lalu pertanyaan kedua adalah ini tentang pemerintahan. Apa tanggapan Mas tentang pernyataan Pak Presiden Jokowi ya tentang, kan kalau misalnya gaya kepemimpinan Pak Jokowi ini sangat kekeluargaan ya Mas, seperti yang Mas katakan, sering rapat, sering konsolidasi pendapat bersama. Dan Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa demokrasi kita demokrasi gotong royong. Nah, apa dampak dari pernyataan demokrasi gotong royong itu terhadap pemerintahan Indonesia gitu Mas? Apakah tidak mungkin mengurangi gitu esensi demokrasi yang ada di Indonesia yang seharusnya yang menurut Pancasila gitu Mas? Dan kenapa gitu demokrasi gotong royong ini masih belum bisa melingkupi semua daerah di Indonesia gitu ya. Dalam tanda kutip ada birokrasi di situ yang berjalan yang kurang efektif gitu. Itu aja Mas. Terima kasih. Terima kasih Alan. Makasih Lanjut. Alan. Anissa, silahkan Anissa. Baik Mbak, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya, mungkin ini agak sedikit pribadi gitu ya. Jadi apakah menjadi koordinator staf khusus presiden itu merupakan suatu pencapaian yang besar gitu bagi Mas Ari, dan bisa dibilang merupakan puncak karir dari seorang Mas Ari Dwi Payana, atau Mas Ari masih belum puas dengan pencapaian ini dan masih ada ambisi lain yang belum tercapai gitu. Terima kasih Mas. Oke, makasih Anissa. Gubernur Bali targetnya itu.
Jadi presiden juga mungkin targetnya. Oke, Presiden pertanyaan lah. berikutnya Pak Subahrum, silahkan. Terima kasih Mas Ari. Saya ini perkenalkan diri pemerhati pemerintahan. Saya mengikuti benar apa yang telah diperbuat oleh Bapak Presiden dan alhamdulillah positif ya, pembangunan bisa berjalan dengan baik. Namun saya itu berbicara dari hati karena saya pikir bahwa Mas Ari ini kan yang jelas bisa menyampaikan info-info yang baik kepada Bapak Presiden. Pertama, kalau kita berbicara distribusi power, sebenarnya kasihan juga kalau Bapak Presiden selama ini disibukkan dengan keluhan-keluhan masyarakat kecil, itu harus lapor kepada Bapak Presiden. Itu kan kami sayangkan sekali. Begini, kita tahu kan sekarang kekuatan politik mendukung Bapak Presiden ini kan cukup besar ya. Di partai-partai politik itu semuanya mendukung kecuali satu barangkali ya, mohon maaf, satu partai yang bisa dikatakan oposisi lah ya, tapi lain partai itu sangat mendukung. Apakah tidak ada pemikiran begini? Di dalam undang-undang pemerintahan daerah itu kan ada 3 kewenangan yang kita lakukan itu. Pertama desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Kalau kita berbicara desentralisasi kan semua sudah diserahkan kepada daerah, ya. Walaupun sebenarnya PP kewenangan tentang pembagian kewenangan itu sampai sekarang belum tuntas. Itu juga bisa menjadi PR buat Bapak Presiden menuntaskan persoalan. Jadi jangan lagi seakan-akan kekuasaan itu diserahkan ke daerah, tetapi pusat masih menggantungkan gitu. Saya rasa itu sayang sekali karena di negara-negara lain menurut saya banyak pemerintahnya itu kadang-kala kewenangan dilaksanakan daerah nggak bisa, mau diserahkan kepada pusat bilang jangan, kamu aja yang laksanakan, kan begitu. Jadi pengaturan kewenangan ini sebenarnya perlu dijadikan perbincangan. Nah, kalau kita melihat pengertian daripada dekonsentrasi itu kan pelimpahan kewenangan sebenarnya. Jadi artinya presiden itu cukup memerintahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk melaksanakan tugas-tugas semua di pemerintahan di daerah, gitu loh. Nah, ini satu pemikiran barangkali ke depan. Bagaimana kelak, ya, ini kekuatan partai politik sangat mendukung. Apakah ke depan artinya tidak perlu lagi ada proses pilkada di tingkat gubernur misalnya, Pak Ari? Karena saya pikir supaya kewenangan itu bisa jalan. Jadi gubernur itu ditunjuk aja oleh presiden gitu loh. Apakah dia dari partai politik, apakah dia dari kalangan profesional atau intelektual untuk melaksanakan tugas-tugas yang ada di daerah. Saya rasa itu jalan yang bagus, Pak Presiden, Pak Ari. Karena juga mengurangi biaya negara untuk melaksanakan pesta demokrasi. Ini salah satu tugas fungsi sebenarnya yang bisa dilakukan sehingga distribusi pembangunan di daerah itu bisa merata gitu loh. Ya kan, tidak perlu lagi presiden turun tangan ke sana. Kasihan juga kalau presiden tiba-tiba, karena saya tahu beliau ini kan adalah orang yang jadi pemimpin yang sudah punya pengalaman di daerah, pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur, tahu persis persoalan di daerah. Jadi saya pikir ke depan barangkali melalui omongan dari Pak Ari sebagai staf khusus bisa menyampaikan konsep ini gitu. Harus ada perubahan tata negara ini ya, sehingga tidak menjadi hal yang semrawut sebenarnya. Kemudian tugas menteri itu sebenarnya dia kan melakukan teknis sebenarnya. Perintah presiden lakukan ini, teknis itu disampaikan kepada gubernur mewakili presiden untuk melaksanakan tugas-tugas di daerah. Saya rasa itu jalan keluarnya Pak Ari sebagai saya pemerhati pemerintah bisa berjalan dengan baik, karena ini masalahnya pesta demokrasi ini kadangkala membingungkan kita gitu loh. Ya kan, tidak ada konflik-konflik horizontal, vertikal, tidak ada lagi permainan-permainan yang kira-kira tidak ini, sehingga kebijakan presiden itu jalan dengan baiknya. Kemudian pemerataan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa itu bisa berjalan dengan baik. Saya rasa begitu langkahnya barangkali Pak Ari yang bisa disampaikan kepada
kepada Bapak Presiden dan pemerintahan itu bagus sebenarnya dilaksanakan dengan model yang kita lakukan ini, sehingga anggaran yang keluar itu betul-betul menyentuh ke masyarakat. Dan gubernur itu juga bisa melaksanakan tugas, tidak berhimpitan. Kalau ini kan idenya gubernur lain, idenya juga bupati lain. Padahal kalau dipikir, gubernur itu tidak punya wilayah di satu daerah. Dia hanya tugasnya Pak Subahru, mungkin bisa dipercepat. Ya, jadi tugasnya hanya untuk mendamaikan saja persoalan-persoalan di daerah dan melaksanakan kebijakan presiden yang diinginkan untuk di daerah. Saya rasa gitu, Mbak Ari dan Mbak Devi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Subahru. Top. Oke, Rizky silahkan. Ya Mbak Devi, saya izin ya pakai device-nya Lutfi, soalnya mic saya error Mbak. Oh oke, lagi berdua ya, oke silahkan. Iya. Ngumpul kalian ya. Jadi gini Mas Ari, saya Rizky dari Papua, saya tinggal di Jayapura dan 2 periode kepemimpinan Pak Jokowi ini saya merasakan betul keberpihakan pemerintah di Papua, Mas. Mulai dari pembangunan infrastruktur, jalan Trans Papua, jembatan merah, pasar Mawa Papua, pemerataan satu harga BBM di seluruh Indonesia, pembangunan PLDN, dan banyak lagi. Mulai dari di mana anak-anak Papua diberikan beasiswa hingga ke luar negeri. Bahkan saya kuliah juga di UGM ini dari salah satu bentuk berpihakan pemerintah, Mas Ari. Cuman di sisi lain, meskipun pemerintah selama hampir 10 tahun ini telah berpihak dan menunjukkan istilahnya kecintaannya buat anak Papua, namun di sisi lain masih banyak pergolakan gitu loh, Mas. Dari masyarakat Papua, di mana mereka menuntut hak-hak mereka yang selama ini mereka merasa sumber daya alam mereka, kekayaan mereka direbut oleh para pemangku kekuasaan di negara ini. Yang ingin saya tanyakan, maksudnya kenapa pemerintah nggak fokus gitu, maksudnya langsung ke pokok permasalahannya, lalu setelah pokok permasalahannya kelar, pemerintah mulai dengan mulai dari dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya alamnya. Itu aja sih, Mas. Terima kasih. Oke, makasih Rizky. Makasih Rizky. Oke, terakhir ya, ini Salsabila, silahkan. Belum kedengeran Salsabila, masih mute kayaknya. Enggak ya? Belum kedengeran suaranya? Iya, belum kedengeran. Atau mungkin mikrofonnya dilepas aja? Jangan-jangan pengen seperti Mas Bayu juga pengen ke Ubud aja itu. Iya, kayaknya. Kayaknya gitu nih, Mas. Gimana Salsabila? Udah off cam nggak bisa ya? Atau misal kesulitan bisa disampaikan lewat kolom chat aja ya? Chat aja. Kalau ada pertanyaan nanti aku respon. Iya. Gitu ya, Salsabila. Mas Adi silakan mungkin bisa menjawab 5 pertanyaan ya? Bukan 5 pertanyaan dari narasumber. Iya, yang pertama aku ini kan dipinjam nih oleh Sekretariat Negara dan Sekretariat Sekretariat Kabinet gitu ya. Jadi sejak tahun 2014 itu status kepegawaianku itu udah jadi dipinjam sementara menjadi pegawai Seknek atau Seskap. Jadi itu yang membuat aku tidak bisa fokus konsentrasi juga untuk ngajar. Walaupun Mas Gafar sudah kasih kebaikan hati lah, ini supaya nongol sekali-sekali di jurusan gitu untuk kasih ngajar hari ini atas budi baik Mas Gafar aja. Jadi sementara aku cowok pinjaman itu di Seknek, jadi profesi menjadi dosen sementara berhenti gitu. Bukan di bawah Dikti tapi di bawah Sekretariat Negara. Sebenarnya rugi juga kalau aku hitung-hitung. Kalau aku naik di
aku bisa menulis dan berbagai macam, itu sudah jadi jadi dosen itu cepat sekali, bisa 2 tahun naik pangkat ya, kayak Mas Gapar itu sekarang aku sudah bisa mencapai. Ya itu tadi ada pertanyaan menarik dari siapa ya tadi ya, Mbak Anissa. Menurutku ini bukan pencapaianku yang tertinggi. Pencapaianku tertinggi itu nanti ya guru besar lah. Masa pencapaiannya jadi koordinator staf khusus. Jadi teman-teman, jadi walaupun aku sekarang ini dipinjam di Sekretariat Negara dan aku berupaya untuk berkontribusi secara maksimal di sana. Jadi supaya nggak terganggu konsentrasi. Pinginnya juga bisa ngajar, tapi karena aku harus konsentrasi di situ, maka aku sampai saat ini fokus dulu di pemerintahan. Nah, walaupun bukan itu keinginan puncaknya, karena aku ingin suatu saat bisa kembali ke kampus. Saya kira jalannya tidak lupa lah, jalan pulang itu. Ke kampus itu masih seperti Mas Koni sampaikan, walaupun pernah ada di pemerintahan, tetapi tidak pernah lupa jalan pulang. Nah, pulang rumahku itu ya di UGM, di Visipol UGM, di DPP. Jadi suatu saat ketika aku bisa pulang kembali, bisa menjadi guru bagi kalian semua, bahkan puncak jadi guru itu kan guru besar gitu. Jadi kalau seorang akademisi nggak jadi guru besar ya belum mencapai puncak lah. Iya Mas Gafar ya. Jadi kita puncak tertinggi itu seorang guru yang menjadi guru besar. Jadi tidak yang lain-lain. Nah, kalaupun yang lain-lain itu sambilan hobi itu aja lah. Bisa menjadi staf khusus hobi aja, menjadi apa yang lain lah. Itu jadi hobi, tapi puncaknya adalah guru besar. Tapi bisa saja seperti Mas Bayu, guru besar tetapi kaya gitulah. Kayak Mas Bayu punya banyak sekali perusahaan. Teman-teman yang lain, selain tadi time management, saya kira fokus saya sekarang ini tidak lagi di akademik, tidak lagi di ngajar, tetapi fokusnya di pemerintahan. Walaupun sekali-sekali ada yang undang untuk memberikan orasi ilmiah dan lain, saya pasti akan bersedia untuk memberikan. Kemudian yang kedua dari Alan, apa modal yang perlu dimiliki ketika akan masuk ke dalam pemerintahan? Saya kira satu, memang kemampuan kemampuan kita tidak hanya dari sisi akademik ya, itu penting sekali ya. Bagi saya pembelajaran yang penting waktu kita kuliah di UGM bukan sekedar akademik, itu bisa lah kita dapatkan. Saya yakin teman-teman juga mudah untuk dapatkan sesuatu yang sifatnya akademik. Tetapi yang paling penting justru bukan itu menurut saya. Karena di UGM sendiri kita membangun satu kultur yang menurut saya basisnya values itu. Berbasis nilai, yaitu kita di UGM menurut saya ya, kalau pengalaman saya pribadi, saya pertama bisa berinteraksi dengan orang beragam. Itu satu pengalaman yang nggak mungkin saya dapatkan ketika saya kuliah di suatu tempat yang tertutup. Saya bisa ketemu teman saya orang Batak, orang Papua, orang Aceh, dan punya berbagai macam latar belakang, kekhasan, karakteristik. Kadang-kadang kalau kita ketemu orang Batak gitu, kalau nggak tahu kulturnya ya cepat saja tersinggung gitu, apalagi beda kultur yang sangat tajam. Oleh karena itu saya kira pengalaman kita berinteraksi di UGM itu luar biasa, karena kita bisa punya sesuatu yang nggak mungkin kita dapatkan di tempat lain, itu keragaman dari sisi latar belakang sosial budaya, tapi juga latar belakang pemikiran juga berbeda. Jadi perdebatan jadi sesuatu yang sangat penting, jadi bekal kita. Biasakan diri untuk itu tadi, kan Anda sudah punya critical thinking, berpikir kritis, tapi juga biasakan menyampaikan pandangan itu secara baik, secara kuat gitu, basisnya kuat, argumentasinya kuat, dan berdebat itu sesuatu yang biasa, nggak sesuatu yang sulit gitu, atau sesuatu yang
kita hindari berdebat. Karena perdebatan itu melatih kita untuk memperkuat bukan saja kemampuan kita membangun argumen yang meyakinkan, tetapi juga meyakinkan orang lain gitu. Ya argumen itu kan satu sisi kita harus punya argumen yang kuat, tetapi sisi lain kita harus menyampaikan itu ke orang lain supaya orang lain juga percaya dan yakin terhadap argumen kita. Ini perdebatan itu kan seperti itu. Jadi kita berupaya untuk, pada suatu sisi tentu kita juga harus membangun titik temu kan. Dan seringkali kalau saya di kuliah juga atau di dalam perdebatan di luar kelas juga banyak sekali titik temu yang harus kita bangun. Bukan kompromi dalam pengertian pragmatis, tapi titik temu dalam perdebatan. Nah, itu saya kira modal. Tentu ada modal-modal lain basis nilai. Kalau di UGM kan kita pasti punya komitmen tentang nilai yang besar ya, soal kerakyatan, soal kebangsaan dan lain-lain ya. Tentu ada integritas juga di situ. Saya kira salah satu yang membuat orang UGM itu diakui reputasinya ya karena memang tidak selalu berpikir tentang uang ya, tidak soal finansial. Walaupun banyak orang mengatakan kelemahan. Ini banyak orang mengatakan wah rekrut orang UGM aja murah gitu katanya. Katanya rekrut orang UGM murah. Bukan berarti teman-teman UGM itu murahan, tetapi menurut saya adalah satu yang values yang penting yang dianggap utama itu bukan uang gitu, tetapi sesuatu yang lain. Uang itu berikutnya. Nah, itu menurut saya satu nilai tawar dari UGM yang luar biasa dan saya kira modal leadership, modal yang lain itu harus Anda bentuk. Ketika Anda keluar, nanti Anda akan siap apapun. Anda akan hidup di dalam dunia yang seperti apapun siap Anda akan hadapi. Karena Anda sudah punya modal yang cukup kuat di UGM tadi. Apalagi ada sekarang mata kuliah Merdeka Belajar dan Anda punya berbagai skill yang baru yang Anda miliki yang bisa update terhadap perkembangan keadaan. Itu saya kira Alan ya. Jadi jangan khawatir dengan apa yang sudah didapat di kelas, tapi lengkapi apa yang ada di kelas itu dengan yang tadi yang sudah berbasis nilai yang kita harus bangun. Kemudian juga soal gotong royong ya. Gotong royong ini kan energi sebenarnya ketika kita berhadapan dengan keterbatasan. Jadi ketika gini loh, maksud saya jangan sampai gotong royong itu sekarang ini dijadikan sesuatu yang sifatnya negatif atau ditempatkan sebagai sesuatu yang justru negatif. Gotong royong itu ya esensi penting sebenarnya dalam masyarakat modern. Kalau sekarang anak-anak muda kan tidak menyebutkan kata gotong royong, tapi menggunakan kata kolaboratif, collaboration. Collaboration itu kan suatu yang penting ya sekarang dalam dunia saat ini. Bahkan ada yang menyebutkan kompetitif dan collaboration itu dipadukan. Kompetitif iya, berkompetisi, kemampuan berkompetisi ya, tetapi Anda juga harus punya kemampuan untuk berkolaborasi. Kelemahan kita seringkali itu adalah kemampuan kita untuk membangun kolaborasi. Politik kita seringkali gaduh karena orang tidak mau berkolaborasi dalam situasi tertentu. Ya misalnya situasi krisis sekarang ini, ketika kita berhadapan dengan pandemi, kita justru harus berkolaborasi. Nggak mungkin kita justru memanfaatkan krisis ini untuk kepentingan politik jangka pendek. Karena itu menurut saya jahat juga ya cara berpikir bagaimana membuat negara itu semakin hancur, krisis, ibaratnya naik kapal, kita sudah harus berhadapan dengan badai krisis pandemi. Nah, tengah-tengah ada orang yang membocorkan kapal agar harapannya dia bisa merebut kapalnya kan gitu. Itu nggak bagus menurut saya. Justru di tengah badai seperti sekarang ini, krisis ini harus ada kolaborasi, soliditas antara elemen bangsa untuk menghadapi situasi. Lupakan perbedaan politik dulu untuk sama-sama menghadapi situasi krisis. Itu harus. Nah, oleh karena itu nilai gotong royong ini menurut saya satu nilai yang cukup penting, fundamental. Bahkan di masa lalu itu bagian dari
modal sosial kita. Di masyarakat modal sosial kita masih cukup gotong royong itu. Tetapi itu juga diangkat menjadi satu nilai bersama yang lebih besar dalam lingkup negara. Dan itu di masa kekini pun masih tetap relevan. Asal kita tidak gotong royong diartikan bekerja sama untuk berbuat kejahatan. Itu kan banyak juga orang yang kita sebut korupsi massal, korupsi berjamaah, gotong royong korupsi gitu kan. Itu beda sekali artinya dengan apa yang kita maksudkan. Kemudian Anissa tadi sudah kayaknya ya sudah saya respon soal ini. Pencapaian saya tertinggi itu seperti teman-teman di akademisi, maha guru atau guru besar. Tapi tidak sekedar guru besar yang tidak ada dampaknya, kontribusinya, reputasinya, tapi kita ingin GPP memiliki guru besar yang punya reputasi yang luar biasa ke depan. Nah, terakhir dari ini Mas Subarun dulu ya. Ya, saya memang dari dulu punya concern juga terhadap persoalan yang disampaikan oleh Mas Subarun ini ya, bahwa satu kita di DPP sadar betul bahwa Indonesia itu beragam sehingga kita harus mengelola Indonesia secara asimetrik. Itu satu. Nggak mungkin kita mengelola negara sebesar ini dengan secara sentralistik dan seragam. Nah ini ada dua kata kunci yang harus kita bedakan. Sentralisasi dan keseragaman itu seringkali jadi satu di masa lalu. Pemerintahan Orde Baru itu sentralistik dan menyeragamkan. Yang kedua, di oposisinya Biner itu adalah desentralisasi, tetapi menghargai keberagaman. Keberagaman itu asimetrik. Misalnya daerah-daerah kepulauan ya harus tidak dibuat standar yang mirip daerah-daerah yang kontinental gitu, yang daratan. Harus berbeda. Yang daerah-daerah yang punya kekhasan budaya ya harus dikelola dengan cara beragam. Jadi menurut saya desentralisasi nggak cukup, harus desentralisasi yang asimetrik. Sehingga mewadahi keragaman-keragaman geografis, keragaman-keragaman sejarah politik maupun budaya. Nah itu. Tetapi ini kita juga berhadapan dengan proses demokrasi yang juga multi layer ini loh. Setelah pemilihan presiden, pemilihan bupati, pemilihan wali kota, pemilihan kepala desa, ini punya jumlah pemilihan sangat banyak dan menghasilkan kepemimpinan dengan layer yang juga berbeda-beda. Misalnya sekarang bisa jadi kepala desanya beda dengan hasil pemilihan kepala desa dengan pemilihan bupati, lalu pemilihan gubernur berbeda. Jadi bahkan partainya bisa berbeda-beda dan itu akhirnya realita yang kita hadapi saat ini di Indonesia. Bahwa negara kesatuan tetapi kepemimpinannya itu beragam secara politik. Nah ini bisa jadi satu kekuatan ketika kita menghargai demokrasi multipartai begitu, tetapi di sisi lain juga menjadi masalah. Karena apa? Karena selalu kebijakan itu dianggap sebagai bagian dari punya motif politik gitu. Gubernur membuat kebijakan ditolak oleh bupatinya karena partainya gubernur beda dengan partainya bupati gitu. Bupatinya nggak punya akses ke sumber daya di provinsi. Kenapa? Pilihan politiknya bupati berbeda dengan pilihan politiknya gubernur. Nah ini terjadi sekarang ini. Nah oleh karena itu kita sudah sempat membuat apa yang disebut dengan RPJM, apapun namanya ya, yang secara teknokratik ya kita bangun untuk menselaraskan apa yang menjadi aspirasi dari setiap level pemerintahan. Tapi kadang-kadang penyelesaian teknokratis itu nggak selesai. Perlu juga satu model yang lebih bersifat bukannya sentralistik, tetapi memastikan bahwa apa yang menjadi keputusan politik di nasional itu dijalankan oleh daerah. Ini yang dihadapi sekarang ini oleh Presiden Jokowi ya, vaksin misalnya. Vaksinasi itu sudah dikirim ke daerah. Tetapi gubernurnya tidak kirim ke kabupatennya karena apa? Karena bupati, wali kotanya berbeda pilihan politiknya dengan gubernur. Sehingga dia fokus pada daerah yang dia menjadi pendukungnya. Itu kan menjadi masalah bagi kita. Oleh karena itu harus ada satu direksi yang kuat dari presiden untuk memastikan bahwa ini harus dijalankan oleh gubernur dan oleh wali kota. Kalau dia tidak menjalankan itu harus ada
reward and punishment-nya. Nah, ini kan rumit kalau misalnya gubernur dan wali kota tidak menjalankan sesuatu yang harus dia jalankan. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus menjalankan itu. Nah, itu yang mekanisme yang menurut saya perlu dipikirkan teman-teman DPP, bagaimana memastikan di tengah desentralisasi itu, ketika dalam situasi desentralisasi itu pemerintahannya tidak bekerja, bagaimana caranya? Kalau pemerintahan tidak bekerja atas nama otonomi daerah, akhirnya masyarakat yang rugi, akhirnya otonomi daerah untuk siapa? Nah, itu oleh karena itu harus dipikirkan cara-cara yang memastikan berbagai instrumen kebijakan untuk kepentingan masyarakat daerah itu harus bisa dijalankan dengan baik. Mungkin salah satu modelnya tadi disampaikan usulannya oleh Pak Subahrun, misalnya ini sudah pernah dulu levelnya di provinsi menjadi bagian dari wakil pemerintah pusat saja, tidak perlu jadi daerah otonom. Nah, ini kan banyak sekali usulan yang pernah muncul dalam debat tentang model otonomi daerah atau apakah 2 daerah otonom. Sekarang kan 2 daerah otonom, provinsi sebagai daerah otonom, kabupaten kota sebagai daerah otonom. Nah, cuma gubernur itu melekat satu sebagai wakil pemerintah pusat. Nah, ini apakah otonomnya provinsi dihilangkan? Itu menjadi satu isu. Apalagi kita tahu Bali, One Island, One Management, Jogja, daerah istimewa, Jakarta, daerah khusus ibu kota, Aceh itu biasanya di level provinsi, bukan di level kabupaten. Jadi apakah itu artinya kita harus asimetrik? Itu jadi PR yang mungkin kita harus diskusikan lagi. Nah, terakhir soal Papua. Nah, ini menarik nih Papua nih. Nah, banyak pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terkait dengan Papua. Saya mengikuti juga studi-studi. Persoalan Papua juga bisa terjadi di Papua itu sendiri, tapi juga bisa terjadi di pemerintah pusat. Jadi tidak bisa ansih kita mengatakan masalahnya di Jakarta saja. Tidak. Masalahnya bisa juga ada terjadi di Papua. Nah, ini bisa terjadi di 2 level ini. Di masa lalu kita melihat penanganan terhadap persoalan Papua ini hanya menekankan misalnya pendekatan berbasis security approach, pendekatan keamanan. Menurut saya itu juga tidak bisa dijamin efektivitasnya, karena jelas sekali pendekatan keamanan justru bisa melahirkan banyak masalah baru. Tetapi yang perlu dibangun adalah pendekatan-pendekatan baru yang kurang lebih menyentuh hati masyarakat Papua, yaitu apa? Kesejahteraan dan pengakuan terhadap budaya. 2 hal itu penting sekali, karena pengakuan terhadap entitas budaya sebagai sesuatu yang sifatnya rekognisi terhadap Papua itu menjadi satu hal yang penting. Ketika diakui, disentuh, dirangkul, menjadi bagian dari hal yang penting. Itu yang diplomasi atau cara-cara yang saya kira penting untuk merangkul, mengajak bahwa tidak ada jarak antara Papua dan Indonesia. Karena tuduhan rasisme itu kan selalu muncul. Bahwa orang Indonesia, orang Jawa dianggap memperlakukan Papua sebagai orang yang sangat berbeda, bahkan lebih rendah. Itu sebenarnya tidak benar muncul. Walaupun ada yang mencoba menggunakan itu sebagai komoditi politik. Kemarin kan dimunculkan, wah orang Jawa Tengah rasis gitu. Tapi kan itu tidak terjadi. Presiden aware terhadap persoalan ini dan bahkan tanpa ragu merangkul anak Papua, menganggap Papua itu jadi keluarganya. Bu Iriana namanya juga Iriana karena Papua. Jadi jarak itu sebenarnya tidak muncul secara kultural. Tapi kita tidak berhenti pada pengakuan rekognisi budaya dan kultur menjadi bagian, itu menjadi penting bahwa Papua adalah keluarga besar Indonesia, tapi juga kesejahteraan. Karena memang ini menjadi paradoks bahwa satu, anggaran dana ekonomi khusus pada Papua luar biasa besar. Tapi kemana itu? Yang kedua, kita tahu Papua kaya sumber daya alam. 2 hal itu diselesaikan Pak Jokowi. Satu, terkait dengan Freeport, kemarin kan kita sudah divestasi kan. Kita bisa meningkatkan saham kita terhadap Freeport dan bagaimana itu bisa berkontribusi bagi kepentingan nasional. Yang kedua, kita memastikan dana otonomi khusus itu dinikmati oleh rakyatnya, gitu, bukan oleh elit-elitnya. Oleh karena itu kita pastikan SDM Papua harus bagus, karena itu modal kuat dan talenta Papua itu sangat penting dan melahirkan sentra-sentra ekonomi baru di Papua yang berbasis pada orang asli Papua.
Karena kita tahu di Papua sudah terjadi perubahan demografis juga kan. Tidak hanya orang Papua saja, tapi luar Papua. Tapi kita harus pastikan orang asli Papua mendapatkan pelayanan yang terbaik dari sisi SDM maupun dari sisi kesehatan dan pembangunan sentra-sentra ekonomi. Nah, itu saya kira pendekatan yang perlu kita dorong, pendekatan budaya dan kognisi dan pendekatan kesejahteraan agar betul-betul dana otonomi khusus itu sampai ke masyarakat. Kalau kita sederhanakan, ini uang ini yang besar kalau dibagi betul ke masyarakat pasti akan ada perubahan. Tapi ternyata otonomi khusus dengan dana yang besar itu tidak punya dampak yang signifikan selama ini ya. Ini pertanyaannya adalah kemana dana itu dan bagaimana mengelola dana itu untuk memastikan betul-betul sampai ke masyarakat. Ada perubahan yang sudah terjadi dengan dana otonomi khusus itu dan tentu ini harus terus didorong, menyekolahkan anak-anak Papua ke berbagai tempat. Saya sangat kagum banyak juga talenta-talenta muda Papua yang sekolah di sekolah-sekolah terbaik dunia dan mereka bisa menjadi orang yang terhebat di dalam sains, olahraga dan juga seni. Dan itu harus kita hargai dan kita perkuat. Kalau mereka sekolah yang terbaik, kalau pulang ke Papua harusnya mendapatkan tempat yang bagus juga sehingga bisa menggerakkan Papua. Itu dulu teman-teman. Kita perlu banyak diskusi lagi tentang Papua, tentang demokrasi, tentang desentralisasi, forum-forum berbeda. Saya kira kita bisa menyambung diskusi hari ini. Pak Devi. Baik, Mas. Mas Ari. Baik, makasih Mas Ari. Ini sebenarnya ada satu lagi, Mas Ari. Kira-kira gimana? Salsabila tadi tuh kayaknya pengen banget. Iya, kasihan ya Salsa. Ayo, silakan lagi Salsa. Salsabila mana nih? Oke, baik. Halo, selamat siang Mas Ari dan Mbak Devi serta teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya sampaikan. Terutama Mas Ari ini bisa dikatakan dekat gitu ya dengan sosok presiden kita Bapak Joko Widodo. Nah, saya sebenarnya penasaran aja gitu ya Mas, terkait kemarin beberapa hari yang lalu ada kontroversi gitu terkait tes PWK di KPK kayak itu, yang mana sudah dibuktikan dari Komnas HAM telah ada pelanggaran 11 pelanggaran HAM di sana, dan ternyata sekarang pun 58 pegawai KPK dihentikan kayak gitu. Nah, sebenarnya saya penasaran gitu ya Mas, alasan Bapak Jokowi tidak menindaklanjuti kasus tersebut kenapa ya Mas? Sempat ada pernyataan juga gitu dari Bapak Jokowi yang mana Pak Jokowi pernah bilang kok apa-apa ke presiden kayak gitu ya. Padahal jika dilihat dari peraturan pemerintah kayak itu nomor 17 tahun 2020 yang menyatakan bahwa presiden merancang dirinya untuk dapat mengendalikan seluruh ASN yang ada kayak itu. Dan pada pasal 3 pada peraturan pemerintah tersebut menyatakan presiden berwenang untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS seperti itu. Nah, mungkin terkait itu saya pengen tahu gitu ya Mas Ari, sebenarnya kenapa sih yang membuat Pak Presiden tidak ingin menindaklanjuti tersebut, bahkan menyatakan kok apa-apa ke presiden kayak gitu. Itu saja, terima kasih banyak. Salsa, terima kasih. Ini silakan Mas Ari langsung ditanggapi. Ini isu yang menarik ya menurut saya. Kita tahu tadi kita bicara soal institusi dengan berbagai kewenangannya ya. Kita tahu presiden, selain presiden eksekutif, kita juga ada lembaga seperti KPK yang punya kemandirian, kemudian ada juga lembaga-lembaga yang bekerja punya fungsi tertentu, BKN, Kemenpan RB, itu kan lembaga-lembaga yang desain untuk menjalankan fungsi-fungsinya, termasuk Komnas HAM yang tugasnya memang melakukan kontrol terkait dengan soal HAM, ombudsman. Saya kira lembaga-lembaga itu sudah punya berbagai macam fungsi yang dijalankan, dan presiden kemarin kan posisinya sangat jelas terkait dengan bagaimana beliau melihat tim penilaian tes yang ada. Itu satu, soal tes itu kemarin kan presiden memberi jalan keluar bahwa orang yang tidak bisa lolos bisa mengikuti satu program yang diselenggarakan. Itu tawaran presiden. Jadi ada tes yang sudah didesain oleh lembaga, tidak lolos, maka ada istilahnya ya semacam lembaga proses matrikulasi, pembinaan, sehingga dia bisa menjalankan apa yang di prinsipnya bahwa dia bukan berhenti, tetapi mengikuti proses pembinaan dulu. Nah, proses pembinaan itu teman-teman ada yang bersedia, ada yang tidak, kan gitu ya. Jadi kita harus juga harus melihat
kronologisnya itu. Jadi ada yang bersedia untuk mengikuti, ada yang tidak. Yang tidak bersedia tentu kita hormati posisi yang mereka hadapi saat ini, dan akhirnya Kapolri atas restu Presiden menawarkan kepada mereka untuk masuk ke dalam sebagai pegawai di kepolisian karena mereka bisa berkontribusi juga dalam persoalan-persoalan penindakan korupsi di lembaga institusi kepolisian. Jadi sudah ada jalan keluar yang ditawarkan oleh Presiden. Beliau tidak berhenti, beliau pasti menyelesaikan. Nah, ketika statement mengenai soal bagaimana kok semua ke Presiden, karena memang Presiden ingin institusinya bekerja dulu. Dan setelah ini ada proses yang sudah berjalan, ada proses hukum, teman-teman yang tidak lolos atau tidak mau mengikuti pembinaan itu menjalankan proses hukum, kita ikuti proses hukum. Karena negara ini kan harus mengikuti proses juga. Tidak semuanya berdasarkan kebijakan, keputusan, atau kekuasaan gitu. Nah, tapi harus mengikuti prosedur yang sudah dibangun. Walaupun akhirnya sekarang ini Presiden sudah merestui Kapolri kalau teman-teman yang tidak lolos akhirnya berhenti di KPK itu bisa ditampung di dalam kepolisian. Ini tentu harus ada proses yang juga akan dijalankan oleh kepolisian. Saya kira itu teman-teman beberapa hal yang ingin saya sharing. Tentu negara kita negara demokrasi, negara dengan aturan yang kita harus rancang bersama-sama. Kita nggak bisa begitu saja mengambil pilihan keputusan politik tanpa melihat semua hal ini. Dan proses sudah berjalan dan tahapan itu sudah dilalui dan sudah ada statement dari Kapolri yang sudah jelas atas restu Presiden untuk meminta itu dijadikan pegawai ASN kepolisian. Gitu. Terima kasih. Mbak Devi, saya kembalikan. Ya, Mas Ari, terima kasih sekali. Saya kira 2 jam nggak kerasa ya, Mas, ya, karena antusiasme dari teman-teman dan juga paparan Mas Ari yang sangat menarik gitu. Tapi sayang sekali karena memang udah jam 12 ya, Mas, ya. Jadi mau nggak mau kita sudahi dulu. Mungkin nanti lain kali Mas Ari bisa kita undang lagi ya, jelas lah. Ya, saya mengundang teman-teman datang ke Ubud karena sekarang kita harus bangkitkan pariwisata Bali ya. Udah sangat siap, Mas. Ya, 1,5 tahun Bali ini betul-betul dampaknya luar biasa ya, kayaknya kehilangan pekerjaan, berarti pendapatan. Habis UTS dan silakan datang ke Bali ya. Habis UTS ya Mas Gafar ya. Online dari sana. Wah, mantap. Oke, Mas Ari, terima kasih sekali Mas Ari untuk terima kasih udah diberi kesempatan ngajar ya. Nanti kami tunggu Mas Ari pulang, pasti ilmunya lebih banyak lagi dan kita serap gitu. Iya. Oke. Baik, terima kasih Mas Ari dan Bapak Ibu sekalian dan teman-teman ya yang sudah bergabung di kuliah ini. Sampai ketemu lagi ya di kuliah-kuliah berikutnya, kuliah umum ya, yang kita bisa menghadirkan Mas Ari atau misalnya yang lain ya gitu. Nah, saya tutup ya. Salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih Mas Bayu semuanya. Mas Ari. Terima kasih Mas.